Dokter, diakon, suster, Bapak Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia tahun liturgi C dengan tema Kita dipanggil untuk kemerdekaan. Maka kita diminta untuk mengabdi satu sama lain dalam cinta kasih dan berlaku sebagai orang yang merdeka, yang sungguh paham akan kewajiban kita sebagai warga negara dan warga gereja. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, mohon untuk memperhatikan informasi berikut. Dihimbau kepada kita semua untuk menonaktifkan dan tidak menggunakan gadget handphone sebelum dan selama misa berlangsung demi menjaga kekusukan dan suasana doa. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Kor dari lingkungan Agnes, tata laksana dari lingkungan Yakobus. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus petang ini, dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian lagu pembuka.
Saudara-saudari, intensi perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kita semua bersyukur dalam Ekaristi ini bersama seluruh bangsa Indonesia. Kita ucapkan syukur atas ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80. Semoga kita semua boleh merayakan kemerdekaan ini dengan semangat yang positif, optimis, dan cinta tanah air. Kita juga berdoa bersama keluarga besar lingkungan Agnes, mendoakan warga lingkungan yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, khususnya Ibu Jenny, Ibu Linda, dan Ibu Yeni. Semoga saudari-saudari kita ini lekas sehat dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga serta dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan. Kita juga mendoakan arwah. Bersama istri dan keluarga kita mendoakan arwah Bapak Matius Sahala Marsanti Lumban Tobing yang 100 hari lalu dipanggil Tuhan. Kita juga berdoa bersama dengan istri dan anak untuk mendoakan arwah Bapak Thomas Hendri Limas yang 100 hari lalu juga dipanggil Tuhan. Semoga mereka berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga dan kita sekalian. Kita bawa doa-doa kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, dan kita satukan dalam Ekaristi Kudus ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Romo para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Kita berkumpul bersama hari ini juga bertepatan dengan peringatan atas Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Kita boleh bersyukur bahwa kita senantiasa boleh mengalami kehidupan dengan segala dinamika yang ada di dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia. Dan pada tahun ini kita diajak untuk merenungkan bersama tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Maka sebagai bagian dari bangsa Indonesia, mari kita juga ikut mensyukuri serta terus-menerus mendukung di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kita boleh menjadi orang-orang Katolik yang sejati sekaligus orang-orang Indonesia yang sejati, atau yang sering kita kenal dari ungkapan Monsinyur Sugio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Maka dari itu mari kita hening sejenak, kita bawa seluruh rasa syukur kita bersama bangsa Indonesia ini dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Kita hening sejenak, kita sadari dan sesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita memohon ampun kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah
Mohon kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Putra-Mu Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan yang sejati. Kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kami. Semoga Engkau selalu melindungi tanah air kami dan menjauhkannya dari segala bahaya peperangan dan bencana alam. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Pemerintah yang bijak menjamin ketertiban dalam masyarakat. Pemerintah yang arif adalah yang teratur. Seperti para penguasa, demikianlah pula para pegawainya. Seperti pemerintah kota, demikian pula semua penduduknya. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya, tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya.
Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seseorang, dan kepada para pejabat Tuhan mengaruniakan martabat. Janganlah pernah menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah. Pemerintah beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan, dan uang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, Tuhan, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan, supaya mereka diam bersama-sama aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudaraku yang terkasih, demi Allah, tunduklah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang ditetapkannya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk mengganjar orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu,
untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Merdeka. Merdeka. Sudah merdeka semua? Sudah atau belum? Sudah ya, kita semua sudah merdeka. Maka pertanyaannya, kalau kita sudah merdeka, lalu apa yang mesti kita lakukan? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Hari-hari ini kita melihat bagaimana di tengah masyarakat kita banyak kegiatan yang juga dilakukan dalam rangka mensyukuri hari kemerdekaan. Juga di gereja kita pun juga sama. Kalau Bapak Ibu melihat di bawah, di plaza itu sekarang sudah berjejer meja-meja yang cukup banyak. Pak Obri itu sudah siap untuk mengisi kemerdekaan dengan cara gaple. Nanti akan melawan saya. Maka anak istrinya disuruh tugas supaya mendukung, mendoakan supaya menang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hanya sekedar intermezzo saja. Pertanyaan kembali kepada apa yang semestinya kita buat untuk mengisi kemerdekaan, untuk melanjutkan syukur kita atas kemerdekaan itu. Dan juga apakah kita memang sungguh-sungguh sudah merdeka? Barangkali kita sudah bebas dari penjajahan bangsa asing. Tetapi apakah sungguh-sungguh kemerdekaan itu juga sudah kita raih, kita alami di tengah masyarakat kita? Maka terlepas dari itu, mungkin kita masih berhadapan dengan berbagai masalah yang ada di tengah kehidupan kita, baik berbangsa maupun juga di tengah masyarakat sekitar kita. Beberapa hari yang lalu kita mendengar ada demo besar-besaran di Kabupaten Pati. Demo tentang apa? Masyarakat mendemo kebijakan bupati setempat yang mau meningkatkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Walaupun akhirnya kebijakan itu memang dibatalkan. Tidak main-main kenaikannya. Walaupun akhirnya juga sudah dibatalkan, tetapi isu ini tetap menjadi bahan pembicaraan. Ini salah satu contoh kecil bagaimana seringkali aneka kebijakan yang mungkin tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan itu, yang akhirnya juga menjadikan orang resah, menjadikan orang itu tidak merasa damai. Boro-boro dinaikkan, mungkin juga pajak yang tidak berubah saja seringkali ada yang tidak bayar. Pasti umat San Frades rajin bayar pajak semua. Amin. Amin. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentang pajak inilah yang juga hari ini kita boleh belajar dari Injil untuk mengisi bagaimana kita juga mau ikut serta ambil bagian dalam seluruh dinamika kehidupan di bangsa kita, di tanah air kita. Dalam Injil hari ini Yesus ditanya soal pajak. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Bapak Ibu saudara-saudari, pertanyaan ini sebenarnya adalah sebuah jebakan. Kata anak muda, ini jebakan Batman. Kalau dijawab A, maka Yesus akan disalahkan. Kalau dijawab B saja, maka Yesus juga akan tetap dipersalahkan. Kalau Yesus menjawab boleh membayar pajak, ia akan dituduh untuk mendukung penjajah Romawi. Karena memang pada waktu itu pajak diperuntukkan oleh penjajah pemerintah Romawi pada waktu itu. Sementara itu kalau Yesus menjawab tidak boleh, ia bisa ditangkap sebagai seorang pemberontak. Inilah jebakan yang disampaikan kepada Yesus. Tetapi Yesus hari ini menegaskan kepada kita dengan bijaksana, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban Yesus ini bukan sekedar soal membayar pajak, tetapi Yesus ingin mengingatkan kita bahwa hidup manusia itu punya dua tanggung jawab yang berjalan bersama, yang seiring satu dengan yang lain, yakni tanggung jawab sebagai warga negara sekaligus tanggung jawab sebagai anak-anak Allah.
maka keduanya tidak boleh dipisahkan. Dan disinilah kita bisa menjawab pertanyaan apa yang bisa kita buat untuk mengisi kemerdekaan itu. Tidak lain adalah kita dipanggil juga untuk taat kepada pemerintah yang sah dengan segala peraturan yang ada, tetapi juga kita tetap setia kepada Allah yang menjadi sumber kehidupan. Seperti dalam pengantar tadi saya mengatakan, kita mau menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam rangka 80 tahun Hari Kemerdekaan Indonesia ini, sabda Yesus hari ini sungguh terasa kuat, pesannya sungguh terasa kuat. Kita bersyukur atas kemerdekaan yang sudah 80 tahun kita rayakan. Juga kemerdekaan itu kita sadari sebagai anugerah Tuhan sendiri dan juga sekaligus hasil perjuangan serta pengorbanan para pendiri bangsa kita. Inilah yang perlu kita syukuri. Karena itu tugas kita hari ini adalah kita mau menjaga bangsa kita Indonesia dengan penuh tanggung jawab. Taat hukum, membayar pajak tepat pada waktunya, kemudian membayar kewajiban-kewajiban kita, tetapi juga tidak lupa bahwa di atas semua itu adalah Allah sendiri yang telah menjadi penopang bagi kita. Allah sendiri yang menjadi sumber keadilan, kebenaran, dan kasih. Ini yang mau kita buat sebagai bangsa Indonesia. Dan dalam bacaan pertama dari kitab Sirak ditegaskan kepada kita demikian. Pemerintah yang bijaksana menjadikan rakyatnya teratur, dan pemerintah yang berakal budi adalah teratur pula. Artinya apa? Kita diingatkan bahwa bangsa akan maju kalau pemimpin itu bijaksana dan rakyat pun mendukung dengan ketaatan yang benar. Tetapi diingatkan juga oleh kitab Putra Sirak bahwa kesombongan adalah awal kehancuran. Dan barangkali inilah refleksi bagi kita semua, juga mungkin kita yang ambil bagian, kalau ada yang ambil bagian dalam pemerintahan, kita juga diingatkan akan hal ini. Kita tahu akhir-akhir ini masyarakat menilai bahwa tidak semua kebijakan itu mencerminkan kebijaksanaan yang sungguh berpihak pada rakyat. Ada hal-hal yang mungkin bertentangan. Maka inilah saatnya kita berdoa bagi para pemimpin kita supaya mereka juga tetap rendah hati, mendengarkan suara rakyat dan berani memilih jalan kebenaran. Pada saat yang sama, kita juga sebagai rakyat jangan hanya berhenti pada keluhan, tetapi berperan aktif menjadi warga negara yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Inilah tugas kita. Kita tetap mendukung, juga tetap ikut serta dalam mengkritisi berbagai macam hal yang ada. Demi kebaikan bersama, demi kemajuan bersama, kesejahteraan seluruh masyarakat. Dan dalam bacaan kedua, Santo Petrus mengingatkan kita, tunduklah kepada semua lembaga manusia karena Allah. Akan tetapi Petrus juga menegaskan bahwa ketaatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu bukanlah ketaatan buta, melainkan demi kebaikan bersama. Kita mau taat bukan karena kita takut, tetapi karena kita ingin menghadirkan damai, keadilan, dan persaudaraan di tanah air kita. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, 80 tahun Indonesia merdeka adalah kesempatan emas kita untuk bertanya sebagai orang-orang beriman, tetapi sekaligus juga sebagai bagian dari bangsa kita. Apakah kita sudah memberi kepada kaisar apa yang menjadi kewajiban kita, dan memberi kepada Allah apa yang menjadi hak Allah sendiri? Memberi kepada kaisar artinya kita mau menaati berbagai aturan, membayar pajak dengan jujur,
bekerja dengan sungguh-sungguh serta menjaga persatuan bangsa. Memberi kepada Allah artinya kita mau mengutamakan kasih, menjaga keadilan di tengah masyarakat, menghormati martabat setiap orang, dan tidak melupakan doa serta iman kita. Inilah artinya menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Oleh karena itu, kalau tahun ini kita diajak untuk merenungkan bersama tema perayaan ke-80 tahun HUT kemerdekaan RI, bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju, ini juga merupakan bagian dari panggilan kita. Kita mau bersatu sebagai bangsa tanpa terpecah oleh perbedaan. Kita mau menjaga kedaulatan dengan hidup jujur dan mandiri. Kita mau berjuang demi kesejahteraan bersama, dan akhirnya kita mau melangkah maju bersama Tuhan yang setia menyertai perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudariku, mari kita menjadikan perayaan 80 tahun kemerdekaan ini sebagai saat untuk membarui tekad kita, menjadi warga negara yang baik, sekaligus tetap setia kepada Allah sendiri sebagai putra-putrinya. Dengan demikian bangsa kita yang kita cintai ini pada akhirnya sungguh menjadi tanah air yang adil, damai, sejahtera, dan diberkati Allah sendiri. Semoga demikian adanya dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, kemerdekaan dan tanah air yang berlimpah rahmat diberikan kepada kita oleh Allah Bapa yang Maha Baik, karena Ia begitu menyayangi kita. Marilah kita meluhurkan namanya dan memanjatkan doa kepadanya. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati dalam Kristus. Tuntunlah agar kami dapat mengisi kemerdekaan bangsa kami dengan selalu memperjuangkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan pemersatu umat manusia, Engkau telah menghimpun kami sebagai satu kawanan umat-Mu dan membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Berkatilah kami untuk selalu memupuk kesatuan dan kerukunan, baik di dalam keluarga maupun seluruh bangsa kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan pemberi hikmat dan kebijaksanaan, Engkau menerangi hati manusia dengan kebenaran-Mu dan membebaskan kami dari jerat dosa dan kejahatan. Teguhkanlah kami selalu untuk mendukung usaha para wakil rakyat dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan sumber kedamaian dan kesejahteraan, Engkau telah berkenan membebaskan umat-Mu dari perbudakan dan penindasan.
Ajarilah kami untuk tetap berani memperjuangkan keadilan serta kesejahteraan bagi setiap orang, khususnya orang yang masih mengalami ketidakadilan di sekitar kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, bersama keluarga besar lingkungan Agnes kami mendoakan saudara-saudari kami yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, yakni Ibu Jenny, Ibu Linda, dan Ibu Yeni, serta saudara-saudari kami yang sedang sakit. Semoga mereka semua lekas sehat dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga serta lingkungan di mana mereka berada. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kami mendoakan arwah saudara-saudari kami, khususnya yang kami doakan pada hari ini, Bapak Matius Sahala Marsanti Lumban Tobing dan Bapak Thomas Hendri Limas. Semoga mereka berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau telah menganugerahkan kemerdekaan kepada nusa dan bangsa kami. Kami mohon lindungilah tanah air kami agar tetap bebas, merdeka, dan aman sentosa, sehingga seluruh rakyat dengan tenang dan bebas mengabdi Engkau dan sesama. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih-Mu, entah selalu
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan yang kami hunjukkan sebagai kurban syukur atas kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa dan negara kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah ya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau membebaskan umat pilihan-Mu dari penindasan dan penjajahan untuk hidup merdeka di tanah yang Engkau janjikan. Engkau pun mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami. Oleh kesaksian banyak orang yang berkehendak baik, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Engkau membimbing kami untuk membela persatuan dan kebebasan, untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan damai, untuk membangun masyarakat yang sejahtera berdasarkan iman dan pengabdian kepadamu. Maka dengan gembira bersama paduan suara para malaikat, kami memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami, Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan bersama doa tahun komunitas basis gerejawi cara baru hidup menggereja. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Berbahagialah orang yang lembut hati, sebab mereka akan mewarisi tanah pusaka Allah. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan santapan surgawi. Semoga persatuan kami dengan putra-Mu ini semakin mempererat persatuan kami sebagai satu nusa dan satu bangsa, dengan tetap menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami. Dengan demikian terciptalah kerukunan dan damai sejahtera di tanah air kami, sebagai gambaran tanah air surgawi yang kami nantikan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita tabisan imam di Keuskupan Agung Palembang. Pada tanggal 27 Agustus, Frater Diakon Gregorius Firdiawan Mubin SCY dari Paroki Santo Mikael Tanjung Sakti akan menerima tabisan imam bersama beberapa frater lainnya di Paroki Santa Maria Tugu Mulyo. Untuk itu, kami mohon doa dari umat agar Frater Diakon Firdi dapat menerima rahmat tabisan imamat dan kemudian menjadi pelayan yang kudus dan rendah hati. Bila umat merasa perlu menyampaikan masukan atau suatu hal yang kiranya perlu diperhatikan berkaitan dengan frater, diakon silakan menyampaikannya ke Pater Provinsial SCY Indonesia. 2. Ragam kegiatan dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-80. Lomba Gaple oleh Paguyuban Gaple. Lomba dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus pukul 20 di Plaza. Setiap peserta yang telah mendaftarkan diri diminta untuk hadir setengah jam sebelumnya untuk registrasi ulang. PIC Bapak Yopi. Perlombaan untuk anggota Bina Iman Anak, anggota Remaka, dan rekan OMK. Perlombaan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus setelah misa di Balai Paroki dan lapangan SMA Saverius 4. Kode berpakaian untuk peserta merah putih. PIC kegiatan Fani, Leo, dan Gesti. Nasi murah oleh Wanita Katolik RI DPC San Frades. Kegiatan nasi murah yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus di Plaza, mulai pukul 8 pagi sampai 1 siang. PIC Ibu Esti dan Ibu Rosita. 3. Informasi baptis balita. Seksi katekese akan menyelenggarakan baptis balita dengan jadwal sebagai berikut.
1. Rekoleksi bagi para orang tua dan wali baptis yang dilanjutkan dengan gladi bersih pada hari Minggu tanggal 24 Agustus pukul 10 di ruang Teresia. Penerimaan sakramen baptis pada hari Minggu tanggal 31 Agustus pukul 10 di gereja. Formulir pendaftaran diambil di Sekretaris Lingkungan PIC Hendra Fantoni. 4. Giat Seksi Kepemudaan BPK PKK Keuskupan. Mengundang rekan-rekan muda agar lebih mengenal Kristus lebih mendalam dalam seminar Cinta Kasih Allah yang akan dilaksanakan pada tanggal 5-7 September di Aula Paroki Gereja Santo Yosef dan Rumah Retret Wismalat Podomoro, PIC Kak Citra. 5. Khusus persiapan perkawinan Dekanat Palembang. Kursus akan dilaksanakan pada tanggal 20-21 September, bertempat di Paroki Santo Yosef. Pendaftaran paling lambat tanggal 17 September, PIC Bambang Haryadi. 6. Penggalangan dana. Perwakilan Panitia Pembangunan dari Gereja Katolik Kuasa kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak Ibu menambahkan sekaligus menegaskan, besok pagi mohon silakan diinfokan juga kepada saudara-saudari yang lain. Misa Kudus akan kita laksanakan pukul 9 pagi. Biasanya jam 8, kita undur 1 jam, kita mulai jam 9 pagi. Ini untuk mengakomodasi juga dari sekolah akan mengadakan upacara, juga untuk sirkulasi kendaraan kita. Maka mohon diinfokan kepada saudara-saudari yang mungkin besok akan mengikuti perayaan Ekaristi. Kemudian minggu depan, seperti tadi sudah disampaikan, akan diadakan penggalangan dana untuk pembangunan gereja di Kuasi Paroki Tebo di Jambi. Maka akan disediakan amplop khusus untuk itu, maka mari kita mendukung saudara-saudari kita untuk memiliki gereja yang layak, yang juga bisa dipakai untuk beribadah, berdoa bersama. Itu penegasannya. Dan terima kasih atas kehadiran Anda semua kebersamaan dalam perayaan Ekaristi pada petang hari ini, khususnya juga pada para petugas liturgi, para misdinar, prodiakon, lektor pemazmur, kemudian tata laksana, kor dari lingkungan Agnes kalau tidak salah. Betul ya? Dan juga organisnya, serta multimedia yang telah membantu kelancaran perayaan ini,
serta tim dekorasi yang telah mempercantik altar kita, sehingga kita juga boleh merayakan Ekaristi ini dengan penuh sukacita dan semarak. Terima kasih atas keterlibatan Anda semua, dan mari kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.